Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ibadallah, ma'asyarul muslimin, ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Ma'asyarul muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah, bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan seorang hamba, terlebih lagi mereka para hamba Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah mendapatkan nikmat iman dan Islam, berusaha untuk bersikap seimbang di dalam menjalani kehidupan, terutama seimbang di dalam memberikan kewajiban dan menuntut hak. Antara hak dan kewajiban dalam kehidupan kita, kita berjalan dan melaksanakan dua hal tersebut. Ada saat-saat dan ada kondisi yang mana kita diwajibkan sebagai kewajiban bagi kita untuk memenuhi hak orang lain, atau sebaliknya ada kewajiban bagi orang lain untuk memenuhi hak kita yang biasanya kita menuntutnya. Antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban seharusnya seimbang dilakukan oleh seorang hamba dari segala sisi, baik itu terhadap sesama manusia ataupun seorang hamba terhadap Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal surat Al-Mutaffifin, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah gambaran bagaimana bentuk manusia yang tidak seimbang di dalam memberikan hak dan menuntut, di dalam menunaikan kewajiban dan menuntut haknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal surat Al-Mutaffifun, wailul lil mutaffifin, celakalah al-mutaffifun, celakalah al-mutaffif, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, jika mereka menunaikan kewajiban untuk hak orang lain, jika mereka menakar ataupun menimbang, ingin ditimbang ataupun ditakar sesuatu yang harus ditunaikan untuk mereka, maka mereka menuntutnya harus sempurna. Akan tetapi sebaliknya, apabila mereka yang berkewajiban untuk menunaikan hak orang lain
Justru mereka merugikan orang lain, yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi jika mereka yang menimbang ataupun menakar, maka mereka merugikan orang lain. Ini adalah salah satu bentuk ketidakseimbangan seseorang. Saat melihat orang lain harus memenuhi kewajibannya atas dirinya, atas hak dirinya, maka dia pun menuntut harus sempurna. Yastawfun, sempurnakan timbanganmu, sempurnakan takaranmu, agar engkau menunaikan kewajibanmu secara sempurna kepada diriku. Tapi ketika dia yang dituntut untuk bersikap menunaikan kewajibannya atas hak orang lain, ketika dia diperintahkan untuk menakar dan menimbang, tapi justru dia menipu, merugikan orang lain. Ini salah satu bentuk ketidakseimbangan pada diri seseorang, sehingga Allah Ta'ala mencelanya dengan tatfif. Wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat tatfif seperti ini. Ini salah satu contoh sikap muamalah yang tidak seimbang yang terjadi di tengah-tengah manusia, di mana ada orang-orang yang saat menuntut orang lain, ketika menunaikan kewajibannya atas dirinya, maka dia tuntut, kamu harus adil, kamu harus tunaikan kewajibanmu kepada saya. Tapi saat dia yang berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya atas hak orang lain, maka dia pun bersikap curang dan tidak memenuhi kewajibannya kepada orang lain. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyebutkan ada 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan, salasah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan salah satunya beliau menyebutkan, rajulun baya'a imaman lam yubayi'hu illa di dunia. Idza a'tahu ma yurid wafalahu wa illam yu'tihi ma yurid lam yafilahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu bentuk manusia, satu golongan manusia, satu jenis manusia, kebiasaan manusia dari 3 jenis manusia. Salah satunya seorang yang telah berjanji, berbaiat untuk taat kepada seorang pemimpin, dan tidaklah dia berbaiat kepadanya melainkan hanya untuk mendapatkan dunia saja. Jika pemimpin tersebut memberikan dunia kepadanya atau memberikan sesuatu yang dia inginkan, maka dia pun mentaati penguasanya tersebut, pemimpinnya tersebut. Tapi ketika pemimpinnya tidak memberikan apa yang dia inginkan, maka dia pun membangkang. Maka ini di antara bentuk ketidakseimbangan seorang di dalam menunaikan kewajiban dan menuntut hak. Padahal yang terpenting bagi seorang hamba bukan sejauh mana dan sekeras apa dan setinggi apa dia menuntut hak. Namun yang terpenting bagi setiap orang adalah bagaimana dia menunaikan kewajibannya. Karena setiap hak yang tidak ditunaikan oleh manusia, Allah yang akan sempurnakan haknya dan Allah yang akan tunaikan haknya tersebut. Baik itu di dunia, kalau tidak dia dapati maka akan diberikan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Tapi setiap orang yang harus menunaikan kewajiban atas hak orang lain dan tidak dia tunaikan atau dia kurangi, inilah kezaliman. Dan setiap kezaliman akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Sehingga di sana ada orang-orang yang merugi, ada yang muflis karena dia telah menzalimi orang lain, tidak menunaikan kewajibannya atas hak orang lain. Dan inilah kezaliman. Dan bentuk ketidakseimbangan seorang hamba terhadap Rabb-nya saat dia menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan semua yang dia inginkan, tapi dia sendiri tidak pernah atau mengurangi kewajibannya kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para hamba yang beribadah kepada Allah seperti beribadah di tepi-tepi jurang.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Qala Allah Ta'ala wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah hanya di tepi saja. Dia beribadah kepada Allah ala harfin, hanya dari satu tepi saja, di satu sisi saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika kebaikan yang dia dapatkan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun senang dan gembira. In asabathu fitnah in qalaba ala wajhihi. Tapi ketika dia mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Rabb-nya, maka dia pun mundur ke belakang, lari dari Rabb-nya, mengingkari Rabb-nya, tidak mau beribadah kepada Rabb-nya dan seterusnya. Khasirat dunia wal akhirah, orang ini rugi dunia dan akhirat. Orang ini rugi dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, dan inilah sebenarnya kerugian yang nyata. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan ini wajib untuk dilaksanakan oleh setiap hamba, khususnya mereka yang beriman kepada Allah dan berada di atas Islam. Berusaha untuk menunaikan segala kewajiban yang telah Allah Ta'ala wajibkan, yang itu berkenaan dengan orang lain, baik itu sesama manusia ataupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hak dirinya yang tidak ditunaikan oleh orang lain, yang belum dia dapatkan, maka ketahuilah Allah Ta'ala Maha Adil. Dia tidak akan menyia-nyiakan hak hamba-hambanya. Dia akan tunaikan hak hamba-hambanya yang belum tertunaikan, yang belum dia dapatkan semasa di dunia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan haknya tersebut di dunia, dan bisa pula Allah Subhanahu wa taala menunaikan haknya ataupun memberikan haknya tersebut nanti di yaumil akhir. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat, kepada Abu Darda. Beliau berkata, fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu memberikan kepada setiap pemilik hak haknya. Allah Subhanahu wa taala punya hak yang harus kita tunaikan, wajib untuk kita tunaikan. Maka berikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah adalah ibadah. Hak Allah taala adalah diibadahi. Setiap hamba wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesama manusia punya hak yang telah Allah taala wajibkan bagi kita. Kedua orang tua punya hak, istri punya hak, anak punya hak, tetangga punya hak. Maka kata beliau, fa'ati kulla dhi haqqin haqqah. Sesama kaum muslimin punya hak yang harus kita tunaikan, hak-hak mereka yang wajib bagi kita semua. Ketika kewajiban ini tidak kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntutnya nanti di yaumil akhir. Maka laksanakanlah setiap hak tersebut yang mampu untuk kita laksanakan, kita tunaikan dengan izin Allah, karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan hamba ketika seorang hamba bertekad kuat untuk melaksanakan setiap kewajiban tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.